Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kembali lagi dengan JJ Pro, Johnny Johnson. Apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, bahagia. Hari ini saya sangat bersukacita karena saya ketemu dengan seorang yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Ini adalah Erlina. Oke, Cece Erlina. Panggilannya Cece, Ibu atau apa? Cece aja. Cece Erlina ya. Kalau boleh tahu, Cece Erlina ini siapa sih Cece Erlina ini? Saya ibu dari 3 anak. Oke. Itu maksudnya siapa itu dulu Maksudnya atau sekarang, atau sekarang. Sekarang saya kebetulan saya Mm-mm. adalah pemilik We Agency, partner bisnis dari Prudential Oke. di Surabaya. Sekarang adalah pemilik kantor agensi We Agency. Alamatnya di mana, Cek? Embong Tanjung 44B. Embong Tanjung 44B, dekat Hotel Win. Win Hotel Oke. dekat Delta di daerah Kayun. Oke, daerah Kayun. Kemudian boleh cerita nggak backgroundnya Cece ini apa? Background sebelumnya. Mm-mm. Kalau sebelumnya sebenarnya saya juga pernah jadi karyawan, juga Oke. pernah menjadi ibu rumah tangga, juga Mm-mm. pernah berbisnis. Mau yang mana? Oke, kalau boleh cerita pendidikannya apa? S1. S1 S1 ya? dengan IPK di bawah rata-rata. Oh. Oke, terus kemudian gimana ceritanya kok bisa akhirnya bergabung dengan Prudential? Jadi sebelum jadi one step ya, sebelum kamu di Prudential, kalau nggak kelamaan, ya kan? Saya buka bisnis, itu bisnis franchise, karena bisnis franchise kan katanya orang nggak repot, kan? Oke. Jadi saya buka bisnis franchise itu bisnis aritmatika Sempoa. Sempoa, oke. Di tahun 98 saya buka. Nah waktu itu kan lagi booming pertama kali masuk di Surabaya, di Indonesia, di Jakarta lalu di Surabaya. Oke. Ya itu background terakhirnya itu sebelum saya di Prudential, saya dibuka kursus aritmatika itu. Oke. Sampai saya bergabung pun sebenarnya saya masih buka kursus dan one stop learning ya. Jadi akhirnya saya tambahin ada playgroupnya, ada TK-nya. Jadi kursus-kursus semuanya saya mencoba menambah. Oke. Terus kemudian gimana kok bisa akhirnya bergabung dengan Prudential? Ceritanya gimana? Nah, saya juga nggak tahu apakah saya yang nggak pinter atau apa, atau katanya orang risiko bisnis saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti saya 98 itu oke ya, sangat banyak muridnya. Tiba-tiba dalam cuma 2 tahun itu mulai turun. Nah waktu itu saya di Delta Plaza, saya sewa. Oke. Saya sewa di Delta, nah muridnya turun tapi kontraknya naik. Kontraknya naik, muridnya turun, Yes. rugi. Nah, Oke. mungkin waktu itu belum rugi karena muridnya masih banyak. Oke. Nah, lama-lama dulu aritmatika itu sebenarnya sangat bagus karena melatih otak kanan. Oke. Nah, tapi karena PR-nya terlalu banyak, akhirnya mungkin anak-anak ini juga capek, orang tuanya stres, anak-anak banyak nangis ya. Mungkin akhirnya ada penurunan. Dan juga mulai banyak cabang-cabang lain ya, biasa ya bisnis itu kan banyak saingannya. Buka baru. Ya, buka barunya dengan merek lain, dengan dengan brand lain, seperti itulah. Seperti itu akhirnya tambah turun, terus akhirnya saya juga nggak kuat sewa di Delta. Akhirnya saya beli ruko. Jadi tapi beli rukonya dibantu sama suami. Jadi saya cuma sebulan subsidi sekian kecil lah, kurang lebih cuma 5 juta aja waktu itu. Nah tapi itu bukannya tambah berkembang, tapi saya rasa kok tambah beban bagi saya. Ya lalu saya juga nggak stop di sana, saya nambahin loh kursus lainnya, ada kursus komputer, apalagi yang melukis, semua saya tambahin supaya saya dapat income-nya lebih gede. Lalu saya juga kerjasama dengan partner saya luar biasa, Baby Smile School. Saya tambahin karena paginya kan kosong, jadi paginya kan jadi paginya saya tambahin playgroup dan sebagainya. Ya singkat cerita itu lumayan pertama awalnya. Jadi bisnis itu kalau menurut saya itu awalnya oke. Setahun 2 tahun mulai lagi drop karena mungkin saya di ruko dan mungkin di tengah kota, mungkin banyak ya kalau orang-orang les atau kursus atau sekolah itu mungkin lebih seneng yang di daerah perumahan yang agak sepi. Dan mungkin bukan ruko, ya mungkin itu ya itu terus saya jalanin terus. Akhirnya saya yang tipenya sebenarnya saya ini sangat suka shopping, saya ini suka happy, saya nggak bisa ngerasain itu, jadi saya itu setengah mati. Jadi waktu itu anak saya sudah 3, tapi apa ya, saya merasakan itu uangnya kurang terus gitu loh. Ya itulah, terus akhirnya setelah saya berjuang mengembangkan bisnis saya yang keluar modal terus,
akhirnya ya nggak cukup juga, akhirnya drop terus, saya malah harus hutang, membayar pegawai dan sebagainya. Jadi akhirnya saya menyerahkan diri ke leader saya yang betul waktu itu adalah orang tua murid saya. Oh, oke. Ya, tapi sebenarnya saya sudah dikejar 1 tahun, tapi ya masih sudah diajak gitu 1 ya tahun sebelumnya. Tapi kan biasa orang pebisnis, apalagi saya buka kursus akan saya wah banyak dihormati orang tua murid, saya masih congkak waktu itu. Ya biasa kan, katanya orang malah yang masih laris, malah yang nggak punya kan malah yang congkak. Nah, tapi setelah 1 tahun ya saya pikir saya nggak boleh di titik sini terus. Walaupun saya waktu itu saya nggak suka pekerjaan agent insurance, tapi ya karena saya nggak ada salahnya dicoba. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk saya join di Prudential. Siapa waktu itu yang merekrut C. Erlina? Waktu itu adalah leader saya adalah Pak Harijono. Oh, oke. Oke, thank you Pak Harijono. Pak Harijono itu muridnya murid Inggris. Jadi waktu itu ada kursus Inggris juga. Jadi dia suka nganter anaknya, terus ternyata menaksir saya, naksir dalam tanda kutip untuk pekerjaan. Ya, oke. Pak Harijono, hai Pak Harijono. Hai Pak, thank you. Nah, ini seorang yang sudah luar biasa yang telah Bapak didik. Ini saya lagi wawancara nih Pak. Terus kemudian kapan memutuskan saya di Prudential sebagai karir? Kalau itu sambil berjalan waktu ya, tapi saat pertama kali saya bilang saya sebenarnya langsung serius, tapi saya sih orangnya bukan memutuskan sesuatu ya, pokoknya kan saya dari bilang saya pengen punya hidup yang berbeda. Ya udah saya gabung, saya join aja. Padahal waktu itu saya ingat saya bilang sama leader saya, Pak kamu jangan kejar-kejar saya, jangan dikejar target kayak gitu loh. Ya sombong. Orang yang nggak sukses kan lebih sombong daripada orang yang sukses. Gitu. Ya jadi akhirnya waktu itu ya cuma jalan aja. Terus kemudian mulai full time di tahun berapa? Waktu itu sebenarnya saya masih ada bisnis aritmatika itu, saya masih bolong-bolong, artinya saya masih nganter murid saya juga lomba dan sebagainya. Tapi hati saya sudah di Prudential waktu tahun itu. Berapa waktu itu, Cik? Tahun 2005, saya gabung di 20 Mei 2005. Guys, 2005 sekarang sudah punya kantor sendiri dan kantornya sangat berkembang di Embong Tanjung nomor 44B. Embong Tanjung 44B. Terus kemudian apa sih yang Cici dapatkan setelah bergabung dengan Prudential? Dari sisi apa? Dari mungkin income, mungkin dari apa saja yang pernah Cici terima? Herannya di Prudential itu, ini saya benar-benar ya, saya ngomong itu saya nggak pernah nambah-nambah, nggak pernah apa, tapi saya di Prudential itu saya mendapatkan all semuanya, dari sisi income, pengembangan diri, dari sisi happy, dari sisi saya sampai nggak bisa ngomong gitu loh, karena semua yang dulu saya inginkan itu benar-benar ada di Prudential. Ya walaupun ya income-nya kan biasa kan, income-nya kurang terus gitu loh. Cuma saya yakin kalau di Prudential saya bisa terus mengembangkan income saya dengan mengembangkan tim. Waktu itu Cece menginginkan apa dan dipenuhi dari Prudential? Waktu itu pertama kali ya berarti ya. Waktu pertama kali itu 2005 saya itu cuma kepengen bisa shopping. Bisa shopping enak. Cuman shoppingnya bukan shopping branded waktu itu, shopping aja baju di Zara, Minggu gitu-gitu aja. Saya dulu nggak punya kebebasan. Emang nggak bisa shopping? Saya terus terang gini ya, mungkin ini didikan dari suami, ini positif. Padahal maksud saya nggak dikasih duit gitu. Ya artinya mohon maaf para suami. Ya suami-suami nggak apa-apa, didik aja. Nah jadi waktu itu pokoknya secara finance saya nggak dikasih berlebihan, agak susah. Jadi akhirnya saya cuma kepengin apa ya caranya, saya itu pengen shopping aja, jalan-jalan aja, itu aja dulu. Hal kecil yang saya inginkan. Akhirnya terpenuhi. Lebih John. Lebih. Terus terang saya nggak pernah menyangka bahwa saya itu bisa beli aset, karena dulu mulai 98 ya saya buka aritmatika sampai 2005 saya join. Saya satu aset pun, sepeda motor pun saya nggak bisa beli. Kecuali nyicil ruko, tapi kan itu ya nggak berarti lah seperti itu gitu. Karena saya banyak utangnya juga waktu itu. Terus setelah di Prudential kira-kira boleh cerita aset apa aja yang sudah dimiliki? Yang pasti properti. Saya bisa beli rumah yang saya tinggali dengan uang saya sendiri, karena saya mikir kayaknya udah nggak mungkin
Ya ada beberapa apartemen lah, investasi lah kecil-kecil ya itu ya. Apartemen, rumah, hotel. Oke. Ya. Lalu yang saya naikin ini, saya naik mobil Mercy. Mercy-nya putih guys. Ya, Mercy C250 dan belinya baru. Sebelumnya itu BMW juga. Saya nggak pernah menyangka, dulu bayangin cuman beli sepeda motor aja saya nggak bisa. Sekarang beli ini, beli itu, beli Mercy. Karena saya kalau setir gini ya, saya kayak bingung gitu loh, ini apa bener gitu loh, kayak mimpi di budi. Kayak mimpi, padahal itu sudah jadi kenyataan. Yes. Tadi mobilnya lewat putih, cantik banget seperti pemiliknya guys. Oke. Terus kemudian bagaimana caranya Cece bisa berprestasi dan bagaimana caranya supaya agent-agent yang bergabung di Cece juga berprestasi? Ini saya terus terang ya, saya sebenarnya bukan orang yang dari awal tuh bukan orang yang mengejar prestasi. Sebenarnya saya bukan untuk itu tujuan awalnya. Iya, nggak paham. Dulu saya dulu saya cuma buang waktu supaya waktu saya itu nggak hilang begitu saja. Pengen waktu saya lebih produktif dan saya dapat uang untuk apa? Shopping, nggak pernah mikir macam-macam. Awal mulanya hanya shopping saja. Jadi ya nggak paham. Kalau orang dapat saklar tuh saya nggak anggap itu prestasi, saya anggap itu bonus, jalan-jalan kan happy, bisa shopping lagi, akhirnya bisa shopping lagi kan gitu. Tapi dengan bertambahnya waktu saya tahu bahwa itu penting ya, penting untuk kita untuk bisa dikenal orang, untuk bisa memberikan contoh untuk tim saya juga. Nah, kalau bisa untuk berprestasi yang pasti ya harus aktivitas, harus rajin, harus ikut kelas ya yang umum-umum aja lah. Semua orang pasti tahu kalau kita mau sukses di bidang manapun kita mesti konsisten melakukan. Cuman saya juga harus ngaku bahwa saya ya bukan prestasi terus bolong-bolong, biasa mulai males. Kena zona nyaman kira-kira ya? Ya adalah seperti itu ya. Ya cuman saya bukan berarti terus stop, saya juga mencoba terus memperbaiki, tapi memang saya ya mengembangkan di agensi karena saya melihat kalau saya pribadi memang tidak berprestasi, tapi mungkin ya saya happy ya kalau ternyata di agensi ini saat ini sudah menjadi nomor 3 top 3 Jatim. Guys, top 3 itu bukan hal yang mudah untuk dicapai. Top ketiga peringkat Jawa Timur itu adalah satu prestasi yang hebat. Memang beliau ini sangat humble, saya bersyukur sekali. Udah cantik, humble, kaya raya, luar biasa. Itu berkat tim sih. Kalau tim nggak mau kerjasama juga bisa. Ya kita memberi fasilitas, kita memberi training, kita memberi happy dan acara semuanya. Tapi kalau tim saya juga nggak positif, nanggepinnya juga nggak bisa. So saya tuh sangat terima kasih kepada tim saya sangat positif yang selama ini benar-benar menghargai saya sebagai ibunya, kayak saya sebagai ibu gitu kayak gitu. Loh. Kemudian apa yang dilakukan ke timnya sehingga timnya bisa jam sekarang guys, 1 jam sebelum acara mereka sudah hadir, bahkan 1 jam setengah mereka sudah bisa hadir di tempat ini untuk kumpul dan masih ada 1 jam seperempat lagi guys. Itu bukan hal yang mudah untuk membina sebuah tim. Sebuah komunitas, apa yang Cece lakukan? Sebenarnya biasanya ya nggak secepat ini, tapi saya lagi mau ada acara, lagi mau ada acara happy, ya saya sedikit celebrate mid year yang dimana tahun ini kan ya omset kita lah naik. Perlu di syuting ini guys, nanti lihat kalau diizinkan guys. Oh iya, nggak apa-apa. Nah nanti kita tanggal 5 kita cuma mau ya mid year goal setting review sekalian happy, fun time, semuanya barbecue party dan sebagainya. Kita pengen happy. Tapi biasanya kalau di kita itu senangnya happy-nya bukan terus kalau nggak ada acaranya kan nanti di sana kayak sendiri-sendiri juga. Saya kepengen membonding. Jadi saya pengen bonding tim saya dengan sebuah kegiatan-kegiatan yang ada challenge-nya, yang ada itunya. Jadi mereka saya kasih challenge, setiap grup itu mereka suruh memimpin sebuah line dance dengan lagu saya pilih. Jadi mereka ini kayaknya saya juga nggak tahu karena soalnya tim saya ini luar biasa, ekspektasi saya itu di bawah, saya kasih ini dia kasihnya lebih, saya sampai gila gitu loh. Makanya saya sangat bersyukur ya punya tim-tim yang seperti mereka. Nah tadi ini kayaknya sih saya juga tahu mereka meeting atau mereka udah persiapan kayaknya. Saya nggak tahu, saya nggak lihat gitu loh.
1,5 jam sebelum acara mereka udah persiapan. Guys, sekedar informasi aja, We Agency kantornya di Embong Tanjung nomor 44B. Tempatnya bagus, enak, nyaman, bersih, kemudian modern tempatnya. Anda bisa berkunjung ke tempat ini. Cek, kalau misalnya ada orang atau nasabah yang kehilangan agent, kira-kira mau minta bantuan CC, minta bantuan kantor, apa diizinkan? Sangat diizinkan. Apa ada biaya yang harus Enggak ada dong, kita kan sama-sama prudential. Jadi kan guys, partner, kita keluarga. Kalau Anda sudah kehilangan agent, kehilangan kontak agentnya, Anda bisa hubungi ke Erlina. Langsung hubungi ke kantor aja. Atau langsung hubungi ke kantor, ketemu sekretaris, bilang aja minta bantuan, pasti akan dibantu. Dan ada di Google-nya kan ada teleponnya bisa. Oke. Nomor teleponnya sini berapa? Saya kok lupa. Kalau nomor teleponnya CC? 081 081 80 3-nya 5 kali 33 15 081 83 80 333 Nanti saya akan kasih deskripsi. Cici apa ada Instagram? Ada dong. Instagramnya apa? Saya lupa ya, pokoknya Erlina We Agency gitu. Erlina We Agency, kemudian ada YouTube channel aja? Enggak ada. Ada Facebook? Enggak pakai sudah. Enggak pakai, jadi pakai Instagram atau Anda bisa menghubungi ke kantor sini. kira-kira apakah CC awal bergabung akan berpikir atau sempat berpikir bakal punya kantor secantik ini? Ya nggak mungkin berpikir punya kantor aja, enggak. Ya karena memang ya maka ini kayak amazing lah, Prudential itu benar-benar membuat hidup saya itu benar-benar berubah drastis ya. Tapi dari apa yang saya lakukan dari awal, karena saya dulu ya mau follow leader saya, mau ikut kelas dan semuanya, dan saya terus ikuti, saya tetap stay, apapun yang terjadi saya tetap stay kan. Namanya pekerjaan, namanya bisnis, apapun kan pasti ada sebuah kondisi. Saya nggak bilang itu masalah ya John, saya lebih suka bilang itu sebuah kondisi. Ya tinggal kita mau apa, mau kondisi itu mau kita hilang atau kita kan gitu. Oke. Terus kemudian setelah punya kantor seperti indah gini, kamar mandinya aja guys beautiful. Saya tadi ngintip juga kamar mandi khusus untuk wanita, tapi leader spesial. Leader wanita ya. Iya, spesial sekali. Apa perasaannya Cici setelah memiliki kantor, memiliki tim yang luar biasa ini? Yang pertama pasti ya bersyukur banget ya, kalau malam itu doanya bersyukur gitu, terus bersyukur, tapi minta lagi John gitu. Ya karena saya ini kan dari dulu, kamu kan tahu saya suka shopping, saya suka sesuatu yang indah. Saya selalu bilang sama tim saya bikin kantor tuh lebih bagus daripada rumah saya. Oh, is it? Ya kan? Kantornya paling bagus se-Surabaya. Saya kira terbagus ini. Ya saya invest karena bisnis saya invest lumayan untuk kantor ini. Ya saya berharap orang-orang yang direkrut tuh trust gitu terhadap bisnis Prudential, bukan bisnis main-main, bukan bisnis yang selama ini dipikir cuma dapatnya cuma 2 digit atau berapa seperti itu. Saya kepengen mereka itu juga percaya bahwa ini bisnis amazing, bisnis besar di Indonesia. Bisnis besarnya itu seperti apa sih Cece, kalau bisa cerita supaya kita ini gampang mengerti gitu ya buat orang-orang yang kepingin bergabung. How big sih? Seberapa besar sih? Kalau bisnis besar, kalau dibandingkan sama Jakarta itu besar banget. Tapi gini, kalau saya sendiri belum merasa saya ini besar, masih tapi saya melihat orang-orang di Jakarta tuh bisa dapatnya sampai MM-an loh. Guys, ratusan juta dia bilang belum besar guys, luar biasa. Karena habis buat beli aset kan, beli jadi aset, uangnya buat dikembangkan, di atas, buat makan lah, yang dinikmati lah ya kan. Kita kerjakan, kita menikmati, kita memberi hadiah, yaitu. Jadi luar biasa guys, kira-kira bisnisnya udah ratusan juta per bulan yang beliau terima, cuma beliau humble. Atau kita tanya berapa pajaknya setiap setahun sekali. Luar biasa. Terus kemudian bagaimana sih Cece bisa menerapkan hal yang baik kepada rekan-rekan kerja di sini sehingga terbentuk sebuah komunitas yang bagus?
Saya soalnya orangnya nggak suka sebuah konflik ya. Saya dari dulu nggak suka negatif, nggak suka konflik karena begitu negatif saya pusing gitu kepala saya. Nah bahkan kalau tim saya ada waktu komplain atau apa ke saya tentang ya namanya kan ini, umpama suruh tanyain Jakarta apa, dia mengawali dengan Prudential kok gini, saya langsung marah gitu. Itu yang saya negatif karena dia negatif, saya nggak suka. Jadi memang saya membudayakan di kantor itu nada nggak boleh tinggi, yaitu guyonannya, ya kan, nggak boleh tinggi, kita harus selalu positif. Ya gitu-gitulah. Jadi saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya memang suka lingkungan yang positif. Saya tipenya kan nggak suka konflik, nggak suka ini, seperti itu aja sih. Tahun ini Cece top 3, apakah Cece punya target juga? Oh ya, kita harus top seperti itu, atau memang kejadian dengan sendirinya atau ya? Jadi sebenarnya tahun lalu kita itu kan tahun lalu top 4. Oke. Ini udah naik peringkat guys. Ya, saya nggak tahu ini kebetulan atau apa. Congratulations ya. Thank you. Nah, jadi kita itu cuma sekedar aja. Terus terang kebanyakan di kantor ini tipenya sanguin ya, teman-teman sanguin itu kebanyakan banyak omong. Maksudnya ceplos-ceplos gitu. Tapi karena kita juga ikut training, juga dididik, jadi kita itu nggak mau sanguin itu terus ada di kita juga harus tetesin dengan yang namanya konsisten. Kalau sanguin kan banyak omongnya tanpa dikerjakan. Kalau saya juga nggak gampang, tapi saya berusaha menerapkan, saya juga harus konsisten ya itu. Nah jadi tahun lalu tuh kita cuma iseng aja, ayo kita nomor gini ya semua gitu, tapi sampai akhir tahun ya nggak capai, ternyata sampai akhir tahun tetap nomor 4. Itu 2 tahun lalu ya? Enggak, tahun lalu, tahun 2018. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba di 2019 kok jadi top 3. Saya nggak tahu, katanya kan orang ucapan adalah iman. Doa, iman. Tapi ya dikerjakan. Ya pokoknya kita bersatu ya, kalau kita maksudnya sama-sama we family ya, kita kalau ngomong kita bersatu, kita kepengen ya jadi lebih maju semua. Jadi kalau saya lebih mengutamakan yang bawah ini ikut naik gitu. Maksudnya kepenginnya itu rata-rata kayak Jokowi itu, pemerataan. Semua berhasil lah ya termasuk agennya, tidak hanya leadernya, dan masih banyak lagi agen-agen yang berprestasi seperti begitu ya. Ya. Saya kepengen semua itu menikmati apa yang sudah kita nikmati. Dan mereka semua pasti akan menuju ke arahnya CC dan leader-leader yang ada ya, kalau mereka melakukan bagiannya. Ya saya inginnya, saya kepengennya, tapi mungkin ada beberapa orang yang ya mungkin dengan alasan mereka yang mungkin mereka belum bisa atau belum siap atau apapun, saya juga nggak tahu. Tapi ya semoga dengan bonding kita, mereka jadi kepingin kan, kalau kita sudah ada ikatan, sudah ada kasih, kan pasti kepingin, masa mau kamu ditinggal sendiri? Iya, jadi mereka ini kesatuan komunitasnya itu paling kompak gitu ya, yang saya tahu. PR lah itu. Kadang mereka makan bareng, seneng bareng, kemudian mereka tadi aja sebelum saya kesini dapat biskuit enak, luar biasa. Pokoknya di sini banyak makan-makannya, tapi itu yang saya takut, sudah mulai gendut-gendut kurangin. Iya, tapi mereka misi oke lah, misi tidak overweight. Terus kemudian ada berapa agency director yang CC punya sekarang? Di kantor ini atau director? Di kantor ini? Kalau kantor kayaknya 12 ya. 12 direct, 12 AD ya, agency 12 direct. AD di kantor, direct saya 5. Ada 5 AD. Baru 5 AD, mestinya saya terlambat, jangan ditiru teman-teman. Berarti CC satu level lagi sudah eksekutif agency director dong? Sebenarnya sudah. Kalau AD itu kan pokoknya sudah punya AD di bawah. Yang tadi itu mungkin Joni bilang itu yang sudah nggak ada target. Itu saya sudah kan pokoknya punya 5 dan saya sudah termasuk yang itu. Yang 5 sudah agency director abadi yang pasti posisinya sudah sangat aman. Terus kemudian boleh nggak kasih saran kepada agent yang baru mau bergabung atau yang sudah bergabung tapi mereka belum berprestasi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang pertama, teman-teman harus ingat kenapa teman-teman join Indonesia. Kalau teman-teman tahu kenapa join Indonesia, berarti teman-teman pasti punya sebuah alasan yang kuat seperti saya. Dan teman-teman coba lihat, adakah pekerjaan lain atau bisnis lain yang
tanpa mau yang seperti ini aja simple. Kalau masalah tiap hari konsisten kan di perjalanan juga konsisten, harus kan. Mau buka toko mau apapun juga harus konsisten. Konsisten terus buka gitu ya kalau kan toko. Oke. Yang membedakan kenapa mungkin saya bisa sukses karena di sini nggak pakai uang. Jadi begitu saya belum dapat nasabah atau saya mungkin waktu itu orang anggap fail ya. Kalau saya sih nggak pernah anggap fail, itu saya anggap ya penundaan aja. Itu kan nggak pakai uang. Tapi kalau saya dulu, saya nggak punya murid, saya pakai uang terus, bayarin guru, bayarin sewa, bayarin telepon. Ada biaya fixed cost. Itu kan harus pikir. Kalau konsisten semua, mana ada orang mau sukses pekerjaan apapun pasti harus setiap hari melakukan. Ya cuman itu aja. So kenapa masih ragu? Saya tuh juga kadang-kadang kenapa ya teman-teman ini? Kenapa gitu loh, padahal kita aja, saya dari leader saya yang sudah top aja, kita tuh masih berjuang loh, pengen lagi dapat lagi. Nah maaf ya teman-teman, cuman bukan apa, apalagi kalau mungkin teman-teman yang masih baru kepengen berubah hidupnya seperti saya di 2005, harus lebih maksimal gitu loh, ya, itu aja sih. Maksimalnya seperti apa sih? Ya selain konsisten harus cerita lah ya, atau menjelaskan tentang programnya Prudential, apalagi toh Teh? Ya maksimal itu artinya gini, mungkin kalau saya dulu ya, padahal saya dulu anak dari Bliba itu kan anak saya masih kecil, masih 5 tahun, saya juga tinggal di mereka, saya juga nggak, ya kan ada beberapa saya, tapi ini sih pilihan, kan beberapa orang tua mama anaknya masih kecil lah, golden period, ya golden period, ya tapi saya nggak saya nggak bilang itu jelek, no, tapi menurut saya untung saya dulu meninggalkan mereka waktu mereka masih anak-anak, karena mereka belum paham artinya ngomong-ngomong kan belum, paling diajak main kan, kan lupa. Tapi kalau saat ini beberapa tahun lalu anak saya sudah mengajar itu mereka ini sangat-sangat butuh seorang mama yang bukan terus-terusan meninggalkan mereka. Nah kalau waktu itu saya tunda, hari ini saya harus berjuang dong. Saya tidak bisa menyenangkan mereka dan saya harus berjuang. Begitu saya berjuang, mereka kasihan. Justru saya merasa golden period-nya itu di saat anak-anak itu remaja. Iya. Karena mereka banyak cerita, banyak teman, dan mereka bisa pergi sendiri loh. Kalau saat remaja, kalau tidak ada bisa. Kalau kecil kan enggak. Ya. Jadi ya kalau menurut saya sih ya berjuangnya ya kalau memang belum dapat ya terus tanya, konsultasi, itu penting banget. Kalau saya lihat sekarang ini ya tim yang bisa sukses adalah tim yang terus melakukan dan dia konsultasi terus ya, berarti apa? Konsisten yang paling penting di sini. Konsisten untuk berkomunikasi, menjalankan tugasnya. Follow up harus konsisten. Telepon leader juga harus konsisten, meeting juga harus konsisten. So kata-kata yang paling tepat adalah harus konsisten. Jadi ngikuti acara yang nanti malam ini, acaranya namanya apa nanti malam ini? Biasanya kita kan M2 Monday Motivation. Monday Motivation. Ya, hari ini saya khusus kita Monday Motivation spesial business talk. Jadi saya cuma memberi gambaran aja bisnis Prudential, bisnis idenya seperti apa menurut cara pandangan saya. Oke. Jadi pengembangan ini guys tentu saja tidak dilakukan hanya dengan duduk-duduk diam saja, hanya menanti nasabah datang, menanti agent datang, tidak dilakukan seperti itu, tapi ada usaha. Lah usaha-usaha tadi sudah pernah diceritakan oleh beliau, C. Erlina, sehingga bisa mencapai hal-hal yang luar biasa spektakuler, padahal itu tidak pernah dipikirkan semula. Awal mula hanya menginginkan shopping, ingin belanja dengan bebas tanpa minta uang suami, tanpa memikir harga. Iya, memikirkan harga. Kalau dulu kita ngelihat harganya dulu baru dilihat modelnya. Kalau sekarang lihat modelnya, nggak dilihat harga. Karena uang bukan merupakan sebuah kesulitan lagi. Nah, guys, Anda kalau ingin bergabung bisa bergabung di C. Erlina. Anda bisa bergabung di Embong Tanjung. Anda juga bisa meminta bantuan apabila Anda mengalami kesulitan dengan polis atau Anda ingin mengikuti jejak beliau. Silakan bergabung dengan beliau boleh, dan dengan saya juga boleh dong. Kalau Anda suka, silakan Anda subscribe, Anda like, Anda share, sehingga Anda bisa menyalurkan informasi ini kepada banyak orang yang ingin merubah nasibnya. C. Erlina, kira-kira harapannya C. Erlina apa terhadap Prudential, terhadap agent-agent selain mereka bisa sukses? Harapan maksudnya harapan apa? Jadi mengharapkan agent-agentnya nanti yang bergabung sama C. Erlina pasti sukses, lebih sukses dari saya.
Dan Cik Erlina tidak menghalangi mereka kalau mereka sangat sukses ya? Saya sangat senang karena kalau dia lebih sukses, saya juga dapatnya lebih banyak terus. Nah kan ujung-ujungnya juga bisnis dong. Dengan kita membuat mereka sukses, pasti kita dapatnya juga lebih gede dong. Oke. Gitu. Jadi prinsipnya berbeda ya. Kalau orang lain sukses, dalam timnya sukses, maka leadernya ikut sukses. Tentu saja guys, hal ini punya satu dasaran atau satu semangat untuk membuat orang lain sukses, sehingga kesuksesan itu akan berdampak. Contohnya tempatnya indah, betul-betul indah. Hotel kalah kira-kira, hotel bintang 5, betul indah. Yang semula di kantor sebelah masih perlu biasa, sekarang sudah bagus. Ini sudah milik sendiri ya? Milik sendiri. Oke. Ini dulu beli harganya berapa aja kalau boleh tahu? Nah terus terang ini bukan beli, ini yang bekasnya yang dulu. Yang dulu yang aritmatika itu. Karena saya aritmatikanya di sini juga. Karena jadi saya tutup akhirnya karena saya nggak nemu tempat yang di tengah kota yang parkirnya lumayan. Kan kamu tahu kalau di tengah kota itu kan parkirnya kecil-kecil. Susah, nah, padahal di kita kan kita main tim. Kalau Senin gini kan di depan tuh sudah full antri terus sampai jalan. Jadi ya saya karena di tengah juga ya, karena kita punya tim kan ada yang di barat, ada yang di timur, ada yang dimanapun di selatan. Nah, kalau saya ngambilnya di daerah timur yang lumayan pakainya masih ada kan pasti bukan di tengah kota. Nah ini yang agak susah. Jadi ya udah saya pakai yang ini. Jadi aritmatika saya sudah oper ke partner saya sudah oper sama sekali. Jadi udah benar-benar saya cuma punya satu bisnis. Luar biasa. Satu bisnis tapi banyak jaringan. Jadi bisa membantu orang lain yang ingin berbagi, ingin berubah hidupnya, ingin memperbaiki nasibnya juga bisa melalui Prudential. Asalkan selalu konsisten telepon leadernya, berkonsultasi, selalu beraktivitas. Yang penting aktivitas. Kalau konsultasi leader nggak ada aktivitas, ya curhat aja. Aktivitas yang penting. Pada saat aktivitas mengalami kesulitan, segera konsultasi. Kemudian pada saat Anda memiliki semangat yang agak turun, silakan langsung ikut Monday Motivation. Turun nggak turun, harus ikut. Iya, kalau hari ini namanya Happy Motivation. Happy Monday ini ya. Pokoknya kita tuh di sini happy aja, dibuat happy. Happy working, happy selling, happy recruiting, pokoknya happy lah. Jadi kalau Cece cerita tentang pengalaman jalan-jalan ke luar negeri udah sering lah ya, yang dapat dari Prudential ya. Kira-kira apa sih yang membedakan jalan-jalan sendiri sama jalan-jalan bersama Prudential? Saya pernah ngajak papa mama saya. Papa mama saya itu lebih sering ikut tur daripada saya, ya. Tapi papa mama saya itu ikut turnya itu sudah waktu tua, karena dulu waktu dia muda kan dia ya biasalah orang tua kan jaga toko, disimpan uangnya, waktu tua baru bisa enak. Dia waktu pernah tak ajak ke Amerika, dia itu sampai kaget dia, hah ini base-nya Prudential semua ada. Itu padahal dibagi dua loh John, waktu itu ada yang dapat ke Amerika, ada yang ke Eropa. Dua shift, dua destinasi, waktu dua itu tujuan. 4.000 orang, 4.000 lebih. Yang waktu ke Amerika itu sekitar 2.000. Itu ada sampai jejer-jejer tuh base banyak. Jadi pertama kali kita di airport, kita begitu turun, koper kita dibawa pakai kontainer. Wow. Itu hal yang papa mama saya sampai bingung. Dia langsung cerita ke teman-temannya pulang. Itu yang pertama. Kedua, saya waktu paling merasakan amazing itu waktu di Amerika ya, karena jadi nginepnya aja di Hilton itu yang di Beverly Hills ya. Gini sudah kayak selebriti Hollywood. Dibawa ke Hollywood, tidurnya juga sama seperti artis Hollywood. Di Hilton. Kita ada malamnya kan ada dinner, ada gala dinner. Ya itu ada red carpet juga. Ya di Hilton itu juga. Lalu yang waktu itu benar-benar amazing, kita dipanggilkan American Idol waktu, tapi saya ini lupa namanya siapa. Sampai speechless semua. Nah hal kayak gitu. Terus lalu waktu itu saya juga dapat ke Vegas. Waktu itu di Vegas nginepin di hotel. Saya dulu sebelumnya sudah pernah ke Amerika tapi sama keluarga. Yang nginepnya kan hotel biasa. Yang ini hotel bintang 5, Hotel Aria. Waktu itu baru 2 tahun dan ternyata Hotel Aria itu dibuat syuting film waktu itu apa saya lupa ya. Itu kamarnya gede banget, isinya kan twin itu per kasurnya itu kalau nggak salah 160 atau 180.
Begitu masuk itu langsung kodenya buka. Otomatis ya, nggak pakai dipencet lagi, otomatis. Lalu langsung pemandangan Vegas itu langsung terlihat seperti itu. Wow, amazing. Yang lucu mama saya, dia kaget kira ada orang gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita begitu sampai di hotel langsung check in, langsung suruh turun ya. Kita mau diajak lihat konser waktu itu kan. Kita langsung dikasih surprise. Itu yang berbeda. Surprise apa? Biasanya kita kan foto aja di depannya limousine kan. Saya dulu tuh pokoknya depan ada foto-foto kayak gitu. Ternyata Prudential sewa, saya lupa berapa, 30 ya. Iya, 30 limousine jajar di depannya hotel langsung. Kita dinaikkan satu limousine itu isinya 7. Di dalamnya ada wine, ada apa, kita dibawa pakai limousine itu, kita diajak ke tempatnya konser. Amazing, mama saya sampai kira, oh limousine itu namanya mobil, tak kira namanya orang. Happy bisa ngajak orang tua melalui trip yang benar-benar banyak amazingnya, banyak surprise-nya, ya kayak gitu-gitulah. Itu baru sebagian aja, yang lainnya banyak nanti di Universal Studio Hollywood. Welcome Prudential Indonesia kita yang setahun ini kerja keras, begitu lihat, wow kita kok berharga banget ya gitu loh. Rasanya apa ya, Prudential satu penghargaan yang luar biasa. Kita kalaupun hotel pasti bintang 5, pesawat pun pasti Garuda. Itu yang benar-benar wah kita ini dihargai. Mungkin ya teman-teman, ya apa ya saya ngomongin, ya ini nggak bisa stop loh. Mungkin gini, kalau teman-teman mungkin suatu saat kita itu mungkin ketemu nasabah, ya memang manusia macam-macam. Mungkin kita nggak terlalu dipandang lah, ya. Ada yang memandang agent itu gimana kan gitu. Rendah ya. Ya kayak gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman. Waktu kita dapat prestasi, Prudential meninggikan kita luar biasa. So kita memang benar-benar harus berprestasi di Prudential untuk menyeimbangkan itu. Tapi sekali lagi ini bukan bisnis jadi agent. Di sini itu bisnis jadi leader, bisnis pengembangan. Suatu hari juga bisa duduk-duduk dapat duit kok. Pemilik kantor kan gitu ya? Nggak usah, leader kan boleh aja. Kalau leader gede kan nggak apa-apa. Tadi kan Joni bilang kita nggak bisa dapat duit, bisa, tapi bukan di 3 tahun awal. Kalau kita sudah jadi leader, kita sudah punya banyak tim, kita duduk-duduk aja. Saya terus terang sekarang ya kebanyakan kerjanya sambil duduk. WA aja, cuma motivasi agent aja jadi omset. Kan enak. Guys, yang tadi statement terakhir ini sangat indah. Tentu saja tidak dimunculkan dalam waktu dekat, 3 tahun dipersiapkan. Jadi bisnis ini ngatur strategi, bagaimana caranya bisa berjualan, bagaimana cara bisa mengembangkan tim. Jadi itu harus berjalan paralel dan seimbang. Cik Erlina, terima kasih buat kesempatan yang sangat luar biasa ini. Anda kalau ingin bergabung dengan Cik Erlina boleh. Anda bisa langsung ke kantornya juga boleh. Anda bisa telepon yang tadi, nanti akan saya kasih juga nomor telepon beliau. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. God bless you all. Terima kasih buat Joni juga. Thank you buat teman-teman, sukses selalu. Bye.